teman-teman, kembali lagi di podcast Selaras Kata, tempat di mana kita berbagi cerita, inspirasi, dan juga refleksi untuk hidup yang lebih selaras dan bermakna. Nah, di episode kedua ini, kita bakal ngebahas tentang sesuatu yang penting banget. Buat kamu yang selalu ngerasa kamu sudah melakukan banyak aktivitas, melakukan banyak produktivitas, tapi rasanya kok nggak bahagia ya? Mungkin kamu lagi berada di fase toxic productivity. Jadi di episode kali ini, kita bakal ngebahas tentang apa sih sebenarnya toxic productivity dan bagaimana cara mengelolanya agar produktivitas kita yang tadinya toxic bisa kita ubah menjadi produktivitas yang sehat dan positif. Oke teman-teman, sebelum kita jauh melangkah membahas banyak hal tentang toxic productivity, kita perlu tahu dulu nih, sebenarnya toxic productivity itu apa sih? Toxic productivity adalah sesuatu atau hal yang merujuk kepada obsesi yang berlebihan tentang produktivitas, sehingga kita lupa meluangkan waktu untuk melakukan aktivitas-aktivitas atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita yang lainnya, kayak istirahat, atau bersenang-senang, jalan-jalan, menikmati waktu liburan, atau menikmati waktu bersama orang-orang terdekat. Nah, contohnya misal kita lagi menikmati weekend sambil nonton film. Tapi, walaupun kita menikmati dengan nonton film, pikiran kita tuh masih terus berada di lingkaran-lingkaran mikirin pekerjaan, mikirin tugas-tugas kuliah, atau mikirin tanggung jawab yang lainnya. Sehingga hal ini membuat kualitas dari quality time kita tuh kurang. Ada yang pernah ngerasain nggak? Kalau aku sih sering ya. Dan aku rasa juga teman-teman mungkin banyak yang ngalamin ya. Apalagi di era sekarang, di mana media sosial tuh seolah-olah menjadi tempat atau panggung untuk orang-orang memamerkan produktivitasnya. Sebenarnya nggak ada yang salah, dan hal ini bisa jadi hal positif kalau kita juga menanggapi dengan pikiran yang positif gitu. Ini bisa membuat kita untuk bisa juga ikut melakukan produktivitas, melakukan aktivitas yang positif. Tapi nggak sedikit juga yang menjadikan ini sebagai hal yang negatif. Akhirnya melihat banyak konten-konten atau story-story orang melakukan produktivitas, dia merasa dirinya tuh nggak bermanfaat, dia merasa dirinya pemalas banget gitu. Toxic produktivitas itu bahaya banget teman-teman. Kenapa? Karena dia bisa bikin kita tuh ngerasa nggak pernah puas atas pencapaian kita. Kita nggak pernah merasa cukup, dan akhirnya kita terus-terusan nge-push diri kita sampai batas maksimal banget. Nah, dan akhirnya hal ini tuh bisa membuat kita berada di posisi burnout. Efeknya ya nggak cuma di mental kita aja, tetapi juga berpengaruh besar pada fisik kita. Kita jadi gampang capek, kita jadi gampang ngantuk, atau tidur kita tuh nggak berkualitas. Atau bahkan kita ngerasa kosong secara emosional. Kita ngerasa hidup kita tuh jadi flat gitu loh. Yes, itu efek dari toxic productivity. Nah, aku sendiri pernah ngalamin nih beberapa waktu dimana aku merasa aku berada di fase toxic productivity. Jadi kayak waktu itu aku mengambil banyak banget tanggung jawab, yang pas mengambil tanggung jawab itu aku ngerasa aku bisa mengatur waktu, aku bisa membagi prioritas untuk tanggung jawab yang aku ambil itu. Tapi pas ngejalanin, pas udah mulai masuk tuh, udah mulai di beberapa fase, aku ngerasa kok kayaknya dari beberapa aktivitas, dari beberapa tanggung jawab yang aku jalanin ini, nggak ada satupun yang maksimal teman-teman. Karena ya memang ternyata ketika kita mengambil terlalu banyak aktivitas tanpa memfokuskan di beberapa aktivitas itu, ya akhirnya nggak ada yang maksimal gitu. Nah, terus gimana sih caranya biar kita tuh bisa keluar dari lingkaran toxic productivity ini? Mungkin aku bisa share beberapa, dan ini dari perspektif aku. Kalau mungkin teman-teman punya perspektif lain, nanti kita bisa sharing, bisa komen di kolom komentar juga gimana cara teman-teman keluar dari toxic productivity ini. Oke, yang pertama mungkin adalah awareness ya. Sadar kalau ada yang salah sama pola pikir kita, ada yang salah sama pola kerja kita gitu. Kalau kita udah mulai ngerasa capek, ngerasa nggak bahagia,
atau ngerasa kehilangan makna dari apa yang kita lakuin, ini mungkin bisa jadi tanda-tanda kita perlu berhenti dulu sejenak dan mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan beberapa waktu ke belakang. Aku rasa ini bakal worth it karena memang hal-hal yang kita lakuin itu ketika kita mengevaluasi, kita bisa belajar dari kesalahan-kesalahan atau hal-hal yang kurang tepat yang sudah kita lakukan, seperti itu. Kemudian mungkin teman-teman bisa tanyain ke diri teman-teman masing-masing, sebenarnya alasan teman-teman ngejar atau mengerjakan produktivitas itu apa sih? Apakah memang karena benar-benar ingin berkembang, ingin menambah value, atau jangan-jangan kita malu atau kita nggak mau terlihat seperti orang malas. Kita nggak mau dicap sebagai orang malas. Nah, kalau alasannya sekiranya banyak yang merujuk kepada hal-hal negatif, berarti udah saatnya kita mengubah pola pikir kita mengubah mindset kita bahwasanya produktivitas itu memang sejatinya kita lakukan adalah untuk menambah value kita, menambah kapasitas diri kita, seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya mungkin adalah menentukan skala prioritas. Produktivitas yang sehat itu, teman-teman, bukan produktivitas atau bukan kegiatan-kegiatan yang banyak kita lakukan sepanjang waktu. Tetapi adalah bagaimana dan seberapa fokus kita melakukan hal-hal yang benar-benar penting buat diri kita, yang buat diri kita tuh bisa bertambah kapasitasnya, bisa bertambah cara berpikir kita tuh juga bisa semakin meningkat, kayak gitu. Jadi kita nggak perlu ngelakuin banyak hal, kita nggak perlu ngelakuin terlalu banyak, terlalu over produktif, sehingga membuat diri kita juga nggak sehat, membuat adanya toxic productivity tadi. Nah, ada salah satu metode yang mungkin bisa dicoba juga sama teman-teman semua, yaitu metode Rule of Three. Jadi setiap hari teman-teman tentuin 3 hal yang bakal dilakuin di hari itu, bikin to-do list, dan lakuin hal itu benar-benar maksimal, sehingga ketika 3 hal ini sudah dilakukan, itu artinya kita sudah cukup produktif di hari itu. Dan kalau kita masih mau melakukan kegiatan-kegiatan yang lain di luar itu, yaitu adalah bonus untuk sekedar bonus dari aktivitas yang kita lakukan. Sehingga hal ini mungkin dengan cara kayak gini kita nggak bakal ngerasa overwhelmed dan tetap produktif juga gitu. Kemudian langkah selanjutnya adalah coba kita bikin batasan yang jelas antara waktu kerja dengan waktu istirahat. Nah, toxic productivity juga sering muncul karena kita tuh nggak tahu kapan kita harus berhenti. Kapan sebenarnya kapasitas diri kita tuh udah cukup di situ gitu. Nah, akhirnya kerjaan dan waktu pribadi itu jadi bercampur jadi satu. Kita jadi merasa ruwet, merasa kayak aduh, pikiran ini saling bertengkar gitu. Karena tadi kita nggak bisa membedakan antara waktu kerja, waktu produktif dalam artian kerja, dan waktu untuk beristirahat. Jadi mulai sekarang coba deh kita semua belajar untuk buat jadwal yang tegas untuk diri kita sendiri. Misalnya nih teman-teman, di jam 9 malam kita coba sudahi aktivitas-aktivitas yang berhubungan sama pekerjaan atau tugas-tugas kuliah atau tanggung jawab yang lainnya. Terus kita juga coba matiin notif-notif yang bisa mengganggu kenyamanan kita. Lalu kita coba melakukan aktivitas-aktivitas yang bisa membuat diri kita tuh lebih rileks. Dan mungkin ini sedikit terdengar klise, tapi sebenarnya kita tuh perlu banget menjaga pola istirahat kita, teman-teman. Karena dengan istirahat yang cukup, istirahat yang berkualitas, itu bakal mempengaruhi banget untuk kita melakukan aktivitas di hari berikutnya. Jadi jangan pernah merasa bersalah kalau misal kamu memang merasa butuh tidur siang atau butuh sekedar rebahan sambil dengerin musik. Karena sejatinya itu juga termasuk bagian dari produktivitas. Dan kadang toxic productivity itu juga muncul karena kita terlalu merasa perfeksionis. Kita terlalu bersifat perfeksionis. Jadi kita ngerasa semuanya harus sempurna, semuanya harus perfect, harus sesuai standar tinggi yang sebenarnya standar itu kita buat sendiri. Tapi realitanya, progres itu jauh lebih penting daripada perfeksi kita.
kadang kita terlalu fokus, terlalu memikirkan hasil akhir yang sempurna, dan kita lupa menikmati setiap proses-proses yang kita lewati. Padahal itu jauh lebih penting, teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk selalu merayakan hal-hal yang sudah kita capai, sekecil apapun itu, coba kita rayakan ya dengan cara apapun itu, dengan cara teman-teman masing-masing. Misalnya kita merayakan ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita lagi usahakan, coba kita rayakan sekedar mungkin dengan berjalan-jalan atau shopping, atau menikmati makanan-makanan yang memang lagi kita pengenin banget. Itu sangat boleh banget dan sangat bisa membantu kita untuk terhindar dari toxic productivity tadi. Karena antara usaha yang kita lakukan dan juga reward yang kita berikan itu balance. Oh ya, satu lagi nih teman-teman. Jangan lupa bahwasanya teknologi itu sering banget jadi pedang bermata dua dalam urusan produktivitas kita. Di satu sisi dia bikin kita menjadi lebih mudah kerja, tapi di sisi lain dia juga bisa bikin kita terjebak dalam lingkaran toxic productivity ini. Misalnya nih, notifikasi yang nggak ada habisnya, dia terus-terusan masuk melalui handphone kita, dan akhirnya membuat kita ada perasaan FOMO untuk selalu mengecek media sosial tadi. Dan mulai sekarang teman-teman coba deh kita atur waktu untuk bisa menggunakan teknologi itu dalam hal media sosial ya, yang paling dekat dengan kita. Coba kita atur waktu di berapa jam kita harus menggunakan media sosial, atau di waktu-waktu tertentu kita coba tidak membuka media sosial agar pikiran kita tidak terdistraksi, teman-teman. Seperti itu. Oke, yang terakhir mungkin adalah tentang hal yang penting dalam toxic productivity ini, yaitu temukan makna di balik setiap apa yang kita lakukan. Jadi produktivitas yang positif itu kita harus punya tujuan yang jelas. Apa yang kita lakukan hari ini, apa aktivitas yang kita lakukan, kita harus udah tahu nih tujuan kita melakukan hal tersebut itu apa, seperti itu. Kalau kita cuma sibuk tanpa arah, ya nggak heran kalau akhirnya kita ngerasa capek dan nggak puas atas pencapaian yang kita dapat. Jadi sebelum mulai kerja, sebelum mulai mengerjakan sesuatu, tanyain dulu ke diri kita sendiri, kenapa kita harus ngelakuin ini, apa manfaatnya bagi kita sendiri dan tentunya bagi orang lain. Mungkin dengan cara ini, kita bisa nggak cuma produktif, tapi juga merasa bahagia dan merasa terpenuhi. Oke teman-teman, nggak kerasa ya, kayaknya udah panjang banget ini obrolan tentang toxic productivity ini, karena memang obrolan toxic productivity banyak yang relate, dan khususnya buat aku sendiri ini relate banget. Dan semoga obrolan ini bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi motivasi juga buat teman-teman semua yang mendengarkan. Dan kalau memang merasa ini obrolan yang penting, obrolan yang bermanfaat, boleh banget teman-teman di-share ke teman-teman yang lain, atau ke keluarga, atau ke orang-orang terdekat yang juga butuh pandangan tentang toxic productivity. Oke teman-teman, kalau misal teman-teman ada saran buat topik yang bakal kita bahas selanjutnya, boleh banget langsung DM aku di Instagram atau komen di kolom komentar di bawah ini. Oke? Jangan lupa tetap selaras, tetap melangkah, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye!